البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Burung gagak itu tak pernah setuju dengan kita ya, tak pernah sependapat. Gak? Iya, hukum asalnya adalah seperti itu. Kecuali ketika dia mengganggu, nanti masuk dalil yang lain. Tapi secara umum selama dia masih jenis semut tidak boleh. Faedahnya lebih banyak. Nah, kalau dia itu berarti masuk ke dalam istilah soil, yaitu mengganggu. Yang mengganggu boleh dibalas. Kita tengah tidur kan, kita semut anjay pada ni belum bunuh. Walam, kalau boleh dibuang dulu boleh, tapi kalau sepertinya degil ya salah dia sendiri. Nah, kadang ada semut yang degil, namanya tak berakal. Secara umum untuk pandangan kita, dia tidak berakal. Kadang-kadang kita bayangkan sebelum semut itu ada jalan, kita bayangkan dia sudah masuk telinga. Jadi sebaiknya memang dibuang dulu, buang jauh-jauh. Kecuali kalau kita tahu karakter semut ini tipe karakter yang suka menembakkan asam, memang suka menyakiti ya, berarti memang terpaksa kita bunuh dulu. Kalau karakternya adalah karakter yang suka mengganggu. Semua juga dengan katak, semua jenis katak tak boleh bunuh. Ya, secara umum demikian hukum asalnya. Katak nggak boleh dibunuh. Makan. Harus membunuh dulu, makanya nggak boleh. Para ulama mengatakan seluruh binatang yang haram dibunuh maka dia haram dimakan. Ini ijma kaidah itu. Hukum asalnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala fi Riyadhis Shalihin al-haditsul khamis. Hadis yang kelima, an ummil mukminin Ummi Salamah Hindin binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara. Sesungguhnya nanti akan dipekerjakan kepada kalian para umara. Yusta'mal menunjukkan mereka sendiri adalah pekerja Allah Ta'ala. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas pekerjaan mereka. Fata'rifuna wa tunkirun. Kemudian kalian akan mengenal amalan mereka dan kalian mengingkari. Maksudnya ada amalan-amalan yang kalian tahu ini adalah perkara yang telah kalian kenal di zaman Rasulullah. Yang diajak bicara semula adalah para sahabat. Kemudian tentunya adalah para orang-orang yang kenal syariat Rasulullah sampai hari kiamat. Kalian kenal amalan ini, ma'ruf di syariat diperbolehkan. Wa tungkirun, ada pula amalan-amalan yang kalian ingkari. Yaitu amalan ini amalan yang mungkar di syariat Rasulullah SAW. Sehingga kalian pun mengingkarinya. Jadi para umara tadi mereka menyatukan antara apa perbuatan baik dan perbuatan buruk. Faman kariha faqad bari. Barang siapa membenci perbuatan mereka tadi, berarti dia telah berlepas diri dari perbuatan mereka. Wa man angkara faqad salim. Barang siapa mengingkari kemungkaran mereka, maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba. Tetapi kecelakaan itu akan menimpa orang yang ridha dan mau mengikuti, yaitu mengikuti kesalahan-kesalahan mereka. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka? Qala ma aqamu fiqumus shalah. Rasulullah bersabda, jangan selama mereka itu menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Rawahu Muslim. Tayyib, di sini Rasulullah SAW menyebutkan kejadian-kejadian yang akan datang. Karena beliau adalah Nabiun yuha ilaih, mendapatkan wahyu, menceritakan kejadian yang akan datang sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dan di sini ada kabar gembira bahwasanya imarah umat ini akan terus berlangsung, tidak berhenti sampai apa? Tidak berhenti dengan wafatnya Nabi. Terkadang di sekian banyak umat kalau nabinya meninggal maka sudah kejayaan umat pun berhenti. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan isyarat, bahkan apa kabar yang banyak sekali bahwasanya umat Muhammad SAW itu akan terus berjaya. Makanya di sini disebutkan apa? Bahwasanya nanti sepeninggal beliau masih banyak umara-umara. Bahkan sebelum umara yang tadi ada umara-umara yang baik. Sebagaimana dalam hadis Safinah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apa itu? Khilafatun nubuwah salasuna sanah. Khilafah kenabian itu selama 30 tahun. Yaitu setelah Rasulullah meninggal, kemudian selama 30 tahun itu masih umat ini di atas apa? Khilafah nubuwah.
Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun, kemudian Umar 10 tahun, jadi berapa? 12 tahun. Kemudian Utsman ibnu Affan 12 tahun, yaitu jadi 24. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah berapa? 6 tahun kurang 4 bulan, kurang lebih. Kemudian apa, dilengkapi dengan Al-Hasan sekitar 4 bulan atau 6 bulan. Maka genap menjadi berapa? Jadi 30 tahun. Di atas apa? Di atas syariat yang lurus, di atas citra kenabian. Maka ini adalah kabar gembira bahwasanya umat ini akan terus berjaya selama 30 tahun itu. Kemudian dalam hadis yang lain, hadisnya sahih, Rasulullah SAW bersabda, la tazalu hadil umma a'izza madama fihim isna asyara khalifah wa kulluhum min Quraisy. Umat ini akan terus mulia dan berjaya selama mereka itu dipimpin oleh 12 khalifah dan semuanya adalah dari Quraisy. Khalifah yang tadi semuanya 5, kemudian ditambah yang berikutnya dari Bani Umayyah. Dan memang betul, walaupun Bani Umayyah punya kekurangan dari sisi suka mengambil harta, suka korupsi, atau terkadang membunuh orang soleh karena terlalu banyak pemberontakan, akhirnya mereka udah ambil semua. Tetapi apa, dari sisi keluar, maka mereka betul-betul menjayakan Islam. Islam sampai tersebar sampai ke India, sampai ke Cina dan seterusnya, wilayah yang luar biasa luas. Dan dakwah terus tersebar. Al-Quran, kalamullah disebarkan sampai ke wilayah yang teramat jauh. Paling jauh ke wilayah timur adalah wilayah mana? Yaitu wilayah Cina. Kalau yang wilayah barat adalah sampai ke Selat Jabal Tariq itu, Gibraltar dan seterusnya. Wilayah Andalus dan ke depan sedikit setelah itu laut luas membentang. Nggak ada, secara umum tidak ada lagi kerajaan. Sampai kemudian sampai di pulau yang lain jauh sekali. Maka itu adalah jasa mereka, ya, jasa yang harus diakui semacam itu. Yang mana setelah mereka tidak ada yang mencapai derajat seperti itu. Bahkan orang zaman sekarang tidak ada yang mampu untuk apa, mencapai kejayaan Islam seperti itu. Untuk maju satu jengkal aja tak mampu, apalagi mencapai kejayaan semacam itu. Maka walaupun kekurangan-kekurangan itu ada dari Bani Umayyah, maka hendaknya apa, kita tetap mengakui kebaikan mereka sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Dosa akan dipikul oleh pelakunya sendiri. Tayyib. Kemudian Rasulullah bersabda, umara, yaitu jamak dari amir, yaitu menunjukkan apa, memang dia memiliki hak untuk memerintah dan memiliki hak untuk apa, ditaati. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita lewati, hadis Ubadah ibnu Samit, bayakna Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, untuk didengar dan untuk ditaati. Karena mereka amir, mereka berhak untuk memberikan perintah. Dan dalil masalah ini banyak. Kemudian fata'rifuna wa tunkirun. Ini menunjukkan apa? Pentingnya masalah ilmu. Kalau seseorang tidak lagi memiliki ilmu syariat yang benar, dia akan seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usyriba min hawa. Ketika dia tidak lagi mengikuti syariat, dia tidak lagi ambil kisah terhadap ilmu syariat, maka dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi mengingkari perkara yang mungkar kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah. Maka di sini pentingnya masalah ilmu agar kita tahu mana yang ma'ruf untuk diterima dan mana yang mungkar untuk diingkari dan ditolak. Makanya di sini siapa yang diajak bicara? Para sahabat. Fata'rifun wa tunkirun. Kenapa? Karena para sahabat itu yang mereka memiliki ilmu yang benar. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah yang telah menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan, dan Allah menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian dan menjadikan kalian itu cinta kepada apa? Kepada kebaikan dan ketaatan dan seterusnya itu. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, menjadikan kalian benci kepada kefusukan, kekafiran dan kedurhakaan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Jadi yang diajak bicara sekarang adalah para ulama, yaitu para sahabat, yang mereka itu tahu mana yang ma'ruf untuk diikuti dan mana yang mungkar untuk ditolak. Makanya dalam hadis yang telah kita lewati sebelumnya, hadis Ubadah bin Samit itu, Rasulullah mengatakan apa? Illa antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas, indakum minallahi fihi burhan, kalian memiliki bukti dari Allah tentang masalah itu. Siapa yang mampu memahami bukti dari Allah? Para ulama. Maka di sini ada isyarat pentingnya ilmu agar kita meletakkan segala sesuatu itu tepat pada tempatnya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Wadi'i di dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib, bahwasanya para ulama itulah alladzina yadha'ul umur mawadhi'aha. Para ulama itulah yang mampu meletakkan urusan pada tempat-tempatnya. Adapun orang awam, mereka akan salah di dalam meletakkan, salah di dalam menilai. Kalaupun mereka bertindak, mereka akan bertindak tidak sesuai dengan kadarnya. Akan lebih banyak kerugian. Makanya betul kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar bila ilm fa afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi tidak memiliki ilmu, dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka di sini ada apa? Isyarat pentingnya masalah ilmu agar kita menilai dengan baik. Baik, setelah menilai maka tentunya apa? Setelah mengetahui dan menilai maka harus meletakkan hukum. Apa hukum yang diletakkan di sini? Rasulullah bersabda, "Faman kariha faqad bari." Barang siapa membenci kebatilan yang dilakukan pemerintah tadi, maka dia berlepas diri. Dia tidak akan dimintai tanggung jawab. Baik. Kalau dia telah berlepas diri, maka apa? Maka yang dihukum hanyalah orang yang berbuat. Orang yang tidak berbuat, maka dia tidak akan dihukum. Kenapa? Karena dia telah mengingkari dengan hati. Karena memang kemampuannya adalah itu. Yang penting apa? Tetap di dalam hatinya ada kebencian terhadap kemungkaran. Adapun kalau di hatinya tidak ada lagi kebencian terhadap kemungkaran, bahkan dia ridho, bahkan dia merasa ini tidak apa-apa, maka ini menunjukkan apa? Betul-betul keimanannya itu telah hilang. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah taala di dalam kitab Al-Funun, dan kitab Funun ini banyak yang hilang tetapi dinukilkan oleh Imam Ibnu Muflih di dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Beliau mengatakan ayyu raihatin minal iman fi qulubikum. Mana aroma keimanan di hati kalian? Kalau kalian itu melihat kemungkaran di kanan kiri kalian, tapi kalian sendiri wajah kalian tidak memerah, hati kalian tidak membenci, maka apalagi bentuk keimanan yang ada? Tidak ada. Hati sendiri sudah tidak benci, berarti apa? Tidak ada lagi keimanan. Sebagaimana hadis Abi Sa'id yang telah kita lewati itu. Jadi paling tidak adalah kita masih membenci kemungkaran itu. Tayyib. Waman angkara faqad salim. Barang siapa mengingkari, yaitu datang ke pemerintah memberikan nasihat atau tidak mampu ke situ karena banyak protokolet, maka dia menyebarkan lewat tulisan. Ini perbuatan ini adalah mungkar, maka hendaknya dihindari, nanti akan menimbulkan bencana dan seterusnya. Atau boleh jadi dengan telepon, atau boleh jadi dengan sarana-sarana dakwah secara umum. Tanpa menjelek-jelekan pemerintah, tapi nasihat yang baik. Ini adalah haram, tidak boleh diikuti dan tidak boleh dilanjutkan. Itu bagian dari nasihat. Barang siapa mengingkari maka dia telah selamat. Telah kita lewati dalam sekian banyak dalil di dalam bab ini, bahwasanya barang siapa mengingkari kemungkaran, kalau nanti datang siksaan, maka orang ini akan selamat walaupun dia di tengah-tengah ahli maksiat tadi. Adapun barang siapa dia hanya membenci tetapi dia tidak mengingkarinya, kalau ada azab dia akan kena juga. Tapi di hari kiamat dia tidak akan disiksa oleh Allah. Di dunia sudah dibersihkan dosanya. Tayyib, walakin man radiya wa taba. Tetapi kecelakaan itu akan menimpa orang yang ridha dan orang yang mengikuti. Jadi orang yang mendapatkan siksaan itu ada 3. Yang pertama adalah pelaku atau pencetus atau pengasas maksiat itu sendiri. Jelas ma'ruf, dia akan terkena hukuman karena dia yang berbuat maksiat. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Dia yang berbuat maka dia yang akan mendapatkan. Yang kedua adalah orang yang taba, orang yang mengikuti. Dia disuruh berbuat maksiat, dia ikut, maka dia akan tertimpa hukuman. Sebagaimana dalam dalil-dalil yang banyak tentang masalah orang-orang yang melaknat pemimpin mereka karena mereka mengikuti pemimpin tadi, pemimpin masuk neraka, akhirnya mereka masuk neraka juga. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang yang mengikuti, dan hubungan dari mereka, dan mereka melihat siksaan dan telah terputus hubungan kebaikan di antara mereka. Semuanya sama-sama di dalam neraka, na'udzubillah. Tapi tidak ada lagi yang mau bertanggung jawab terhadap kawannya. Kemudian yang ketiga, radhiya. Barang siapa ridho terhadap perbuatan walaupun dia tidak melakukan itu, maka dia akan mendapatkan siksaan. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir surat An-Nisa, beliau mengatakan man radhiya bi fi'lin kafa'ilih. Orang yang meridhai suatu perbuatan, dia seperti pelakunya. Juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Syifaul Alil. Kalau tidak salah Syifaul Alil, kitab ketika membahas masalah
masalah sedikit menyinggung masalah sihir. Beliau mengatakan apa? Ar-radhi bi fi'lin kafa'ilih. Orang yang ridho terhadap suatu perbuatan, dia seperti pelakunya. Maka barang siapa ridho kepada kemaksiatan sang penguasa, dia akan mendapatkan bagian hukuman dari hukuman yang ditimpakan kepada penguasa tadi, karena dia ridho. Sementara Allah Ta'ala menyuruh dia untuk membenci. Tayyib. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka? Rasulullah bersabda, la ma aqamu fikumus shalah. Jangan, selama mereka itu menegakkan sholat di antara kalian. Dalam hadis yang lain, la ma shollu. Jangan, selama mereka itu masih sholat. Itu menunjukkan bahwasanya sholat itu menghalangi seseorang untuk diperangi. Dan itu menunjukkan bahwasanya selama orang itu masih sholat, maka dia tidaklah sebagai orang yang kafir. Dia bukan orang yang kafir. Terkait dengan apa? Hadis yang telah kita lewati itu, kufran bawahan. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Tayyib. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya, yaitu kaidah yang ma'rufah di kalangan ulama, apa itu? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan apa yang kita inginkan? Kita ingin pemerintah yang baik, yang tidak korupsi, yang sayang pada kita. Tetapi boleh jadi kalau kita jatuhkan dia, nanti akan timbul bencana yang lebih besar. Karena penguasa yang sudah suka dengan kekuasaannya, dia akan mendapatkan yang namanya as-sukar, yaitu mabuk kekuasaan. Dia akan merasa gembira dengan kekuasaannya, merasa sudah mendapatkan faedah banyak. Maka bagaimana dia akan diam saja? Dia akan bertahan dengan segala cara. Dan ketika terjadi benturan keinginan tadi, maka timbullah berbagai macam kekacauan. Keamanan akan rusak, pasar-pasar akan terbengkalai, jalan-jalan akan tidak aman, darah akan tertumpah, dan seterusnya. Ma'ruf di pemberontakan-pemberontakan yang pernah terjadi. Makanya bagus kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, bahwasanya jarang sekali ada kelompok yang bangkit untuk memberontak kepada penguasa kecuali dalam keadaan madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Belum tentu yang naik lebih baik, boleh jadi yang naik berikutnya hanyalah orang yang ingin mendapatkan apa yang belum dia dapatkan. Sama, bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, dan seterusnya. Maka bagus kata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Sahih Muslim itu, bahwasanya memang dulu di zaman sahabat, di awal generasi umat ini terjadi perselisihan tentang boleh tidaknya memberontak, dan mereka dapat udzur karena apa? Waktu itu hadis belum dikumpulkan. Sebagian sahabat mendengar hadis ini, yang lain mendengar hadis yang lain, belum dikumpulkan. Tetapi setelah itu, terutama di zaman siapa? Di zaman Imam, yaitu Umar bin Abdul Aziz, dengan yang membantu beliau yaitu siapa? Yaitu Imam Az-Zuhri. Hadis dikumpulkan, kemudian terbentuk ijma' tentang apa? Diharamkannya memberontak kepada penguasa yang berdaulat itu. Kenapa? Karena ini demi menjaga kemaslahatan muslimin yang lebih besar, demi menjaga darah muslimin dan seterusnya. Tayyib. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam.